Jemaat yang diberkati Tuhan, selamat pagi. Apa kabar kita semua yang ada di rumah pada hari ini? Saya mengharapkan Bapak Ibu, saudara-saudari berada dalam keadaan sehat, sukacita dan bersemangat untuk berjumpa dengan Tuhan di dalam ibadah hari Minggu, bahkan di dalam perenungan firman Tuhan secara virtual pada saat ini. Kitab Mazmur pasal 127 ayat 1 sampai 5 merupakan nyanyian bangsa Israel di dalam bait Allah, di mana nyanyian tersebut merefleksikan bagaimana karya Allah, kehadiran Allah yang memimpin Raja Salomo bersama dengan seluruh bangsa Israel ketika membangun bait Allah, ketika mereka kembali dari pembuangan. Bahkan Raja Salomo sangat menekankan di tengah-tengah perjuangan, di tengah-tengah keberadaan bangsa Israel, secara khusus Raja Salomo sebagai seorang raja, membangun bait Allah itu tidaklah mudah. Bagaimana dia harus memikirkan pembangunan, bagaimana ia harus memikirkan material yang akan digunakan. Namun di dalam pertolongan Tuhan menghadirkan Raja Hiram untuk membantu akan proses pembangunan bait Allah bagi orang Israel. Sehingga puji-pujian inilah yang kemudian mau memperlihatkan bahwa Tuhan nyata dan hadir sebagai pertahanan utama dalam kehidupan bangsa Israel. Karena Salomo bukan hanya bergumul dengan pembangunannya saja, bergumul dengan tantangan secara internal saja, tetapi ada tantangan eksternal dari bangsa-bangsa lain. Sehingga dengan demikian pembangunan itu juga berjalan di dalam perkenanan Allah. Kalau kita melihat dalam ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua, Salomo menekankan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal yang berjaga-jaga. Salomo mau mengatakan bahwa kalau bukan karena Tuhan yang campur tangan di dalam pembangunan bait Allah itu, maka bait Allah itu mungkin tidak akan selesai. Kalau bukan karena hikmat Tuhan yang hadir dalam diri Salomo, maka ia pun juga sebagai pemimpin tidak mampu untuk dapat memimpin bangsa Israel, bahkan di tengah-tengah pembangunan yang ada. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kata membangun rumah di sini juga bukan hanya berbicara tentang pembangunan secara fisik, tetapi juga kata rumah di sini mau memperlihatkan bahwa arti membangun rumah juga berbicara tentang membangun rumah tangga, membangun keluarga, ya, di mana kehidupan bangsa Israel juga pada saat itu mereka bekerja, mereka harus berusaha untuk menjalani kehidupan mereka. Mereka harus berhadapan dengan pertahanan bangsa-bangsa lain. Bahwa segala sesuatunya jika tidak diletakkan di dalam Allah, maka semuanya itu akan sia-sia. Mereka yang bekerja sebagai petani di ladang, dalam konteks petani di Timur Tengah kuno, di Timur Tengah pada saat itu, mereka harus menikmati makanan ketika mereka akan pulang sore dalam ayatnya yang kedua. Mereka bangun pagi-pagi untuk bekerja. Mereka kemudian menghabiskan tenaga dengan susah payah. Semuanya itu diberikan untuk kelangsungan hidup di dalam keluarga. Namun jika semuanya itu kerja, usaha yang dilakukan dengan penuh semangat, dengan kerja keras, dengan etos kerja yang baik,
jika tidak mengingat Tuhan, jika tidak melibatkan Tuhan, maka setiap kerja dan usaha pokok itu akan menjadi sia-sia. Menjadi sia-sia seperti bayangan yang tidak menemukan harapan. Oleh karena itu, Salomo mengajak orang Israel, bahkan ungkapan iman ini mau menandakan bahwa Allah adalah Allah yang senantiasa harus dilibatkan di dalam kehidupan keluarga. Keluarga senantiasa ketika menjadi keluarga yang mau diberkati oleh Tuhan adalah keluarga yang membangun pendidikan iman itu dengan kehidupan yang senantiasa terpaut kepada Allah. Hidup takut akan Allah, melakukan apa yang Allah perkenankan di dalam kehidupan manusia. Sehingga disitulah berkat Allah dirasakan. Berkat Allah mengalir dalam kehidupan kita. Karena Ia memberikan cintanya kepada pribadi yang menyerahkan hidupnya. Allah memberikan berkatnya bagi keluarga yang senantiasa hidup mengundang Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan keluarga. Dalam ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang kelima, keluarga yang diberkati Tuhan, keluarga yang mengandalkan Allah harus mempersiapkan anak-anak. Sesungguhnya anak laki-laki adalah milik pusaka daripada Tuhan. Di sini mau memperlihatkan bahwa kehidupan orang Israel, keluarga Israel pada saat itu, bahkan persekutuan umat Tuhan harus mempersiapkan anak laki-laki untuk maju berperang sebagai senjata pusaka yang senantiasa dididik di dalam kekuatan militer agar dapat melawan musuh. Kata anak laki-laki di sini, anak milik pusaka Tuhan itu bukan hanya pada anak laki-laki, lalu bagaimana dengan anak perempuan? Ya. Konteks pada saat itu Israel berada dalam budaya patriarkal. Dan lebih dalam lagi bagaimana anak-anak itu akan menjadi sang pemanah, yaitu untuk dapat menjaga, untuk dapat senantiasa menjadi prajurit-prajurit yang senantiasa dapat melawan, dapat menjadi pertahanan ketika ada musuh dari bangsa-bangsa lain. Sehingga dengan demikian anak-anak panah di tangan pahlawan, mereka harus dipersiapkan dengan baik. Mereka harus dipersiapkan dengan matang karena mereka akan menjadi jaminan. Bahkan terlebih lagi anak-anak yang lahir untuk membanggakan kehidupan keluarga. Itu berarti bahwa Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui keluarga yang mengandalkan Tuhan, melalui keluarga yang hidup takut akan Tuhan, keluarga yang membangun pendidikan iman di dalam Tuhan, akan lahir anak-anak yang senantiasa berguna. Akan lahir generasi-generasi yang hidup dalam budi pekerti yang baik. Mereka akan hidup dalam perilaku yang berkenan di hadapan Tuhan. Perilaku yang bisa dapat memisahkan antara yang baik dan yang tidak baik. Anak-anak yang berbudi pekerti adalah anak-anak yang secara moral diterangi dengan firman Tuhan. Agar kehidupan beriman mereka dapat menjadi berkat dalam kehidupan keluarga. Bapak Ibu jemaat yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui firman Tuhan pada saat ini ada dua hal yang kita pelajari di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Yang pertama, manusia diciptakan untuk dapat hidup di dalam kebahagiaan, untuk bekerja keras dan berusaha. Namun ingatlah, tidak ada pekerjaan dan usaha yang berhasil. Tidak ada yang dapat bertahan lama, baik itu di rumah maupun di tempat pekerjaan, jika Tuhan tidak memberkatinya.
Nyatanya manusia hidup karena ia bekerja, tetapi bekerja keras seharian pun akan menjadi sia-sia ketika Tuhan tidak dilibatkan di dalamnya. Semua akan menjadi satu hal yang menjadi sebuah bayangan yang lewat ketika di dalamnya Tuhan tidak berkenan. Kenapa? Sebab Tuhan memberikan berkat kepada orang-orang yang dikasihinya pada waktu mereka melakukan aktivitas pagi, siang, sore, sampai malam. Dan manusia harus bekerja dan berusaha, tetapi yang menentukan hasilnya adalah Tuhan sendiri. Yohanes pasal 15 ayat yang kelima, Yesus katakan, di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu sebagai keluarga Allah pada saat ini, kita sebagai manusia sepatutnya kita jangan pernah merasa sombong dengan apa yang kita miliki, dengan keberhasilan kita. Orang beriman ketika ia berhasil, ketika ia banyak berkat, ketika ia banyak harta, ketika jabatannya tinggi, bukan semakin tinggi hati. Tapi orang beriman harus semakin rendah hati. Mengapa? Ingatlah bahwa semuanya itu Tuhan yang berikan. Karena kalau kita melihat dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang pun juga dengan berkat yang dia miliki, harta, uang banyak yang dia punya, semua tidak akan menolong dia untuk hidup menjadi keluarga yang bahagia. Tetapi di dalam perkenanan Tuhan, ketika kita rendah hati dalam keberhasilan, maka keberhasilan apapun yang kita terima, kita akan mengatakan ini dari Tuhan. Ada satu kata ungkapan yang mengatakan, ini dari hasil keringatku, ini karena saya yang melakukan. Itu adalah pemahaman yang salah. Kenapa? Itu semua dari Tuhan. Tuhan memberikan nafas kehidupan kepada kita, sehingga kita bisa makan, sehingga kita bisa berkeringat, sehingga kita bisa bekerja. Itu karena kasih dan nafas kehidupan daripada Tuhan. Kalau Tuhan tidak kasih nafas kehidupan kita pagi-pagi, maka kita nggak bisa makan, kita nggak bisa bekerja, bahkan kita tidak bisa berkeringat. Ingatlah bahwa ketika berkat Allah hadir dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga, maka kita sebagai orang yang percaya senantiasa hidup bersyukur kepada Tuhan. Setiap pembangunan kehidupan yang pada saat ini kita jalani, mari lihatlah bahwa kita sedang harus mengandalkan Tuhan. Dalam kondisi pandemi pada saat ini, keluarga-keluarga Allah, kita melihat banyak diubahkan melalui pandemi pada saat ini. Komunikasi keluarga itu harus semakin diperkuat. Didikan iman dalam keluarga itu harus semakin dibangun di tengah-tengah kehidupan keluarga kita, dengan melibatkan firman Allah, dengan mempercakapkan firman Allah itu. Baik orang tua menasehatkan dan memberikan arahan dengan firman Allah kepada anak-anaknya, agar berkat Allah itu hadir dalam kehidupan keluarga kita. Karena keluarga yang mengandalkan Tuhan akan diberkati oleh Allah dalam kehidupannya. Hal yang kedua, Bapak Ibu yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Allah memperlengkapi manusia dalam peran dan fungsinya melalui berkat yang Ia berikan kepada kita. Di mana sebagai keluarga-keluarga Allah, kita diingatkan bahwa anak-anak adalah anugerah Tuhan. Anak laki-laki, anak perempuan itu adalah berkat Tuhan dalam kehidupan keluarga. Maka kita sebagai keluarga, anak-anak yang adalah pemberian Tuhan, yang merupakan warisan Allah, yang adalah karunia Allah dalam kehidupan kita. Anak-anak kita persiapkan sebagai anak panah yang dapat maju di dalam kehidupan keluarga, yang dapat memiliki pertahanan hidup, yaitu imannya di tengah-tengah kehidupan keluarga. Karena pada saat ini kita melihat
anak-anak, generasi-generasi muda pada saat ini hilang di dalam gereja. Anak-anak, keluarga yang diberkati Tuhan pada saat ini, kita melihat bahwa dalam semuanya itu bagaimana pendidikan iman, pendidikan karakter itu di dalam kehidupan keluarga kita. Sebagai anak pusaka, anak-anak kita harus dijaga, harus diperhatikan, harus dididik sesuai dengan firman Tuhan dalam kehidupan mereka. Kita sebagai keluarga Kristen, binalah anak-anak kita. Karena Bapak Ibu yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mereka anak-anak kita adalah pewaris, pelaksana misi Allah di masa depan. Apalagi kalau kita berbicara dalam pandangan nantinya tahun 2045 adalah program dari Bapak Jokowi yang menjadikan Indonesia ini Indonesia emas, yang di dalamnya itu melibatkan generasi-generasi muda. Pemangku-pemangku jabatan di dalam negara ini adalah anak-anak muda. Maka mari pada saat ini kita persiapkan anak-anak kita. Ada satu ungkapan dari rekan seorang pendeta yang mengatakan, keluarga bahagia, masyarakat bahagia, negara pun bahagia. Negara bisa maju, negara bisa bahagia jika keluarga itu betul-betul mempersiapkan masa depan anak-anak kita untuk menjadi anak-anak yang lahir dan tumbuh dalam keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan. Anak yang menjauhi perilaku korupsi, anak yang menjauhi perilaku untuk senantiasa menjatuhkan sesama, anak yang memiliki pandangan dan pemikiran yang maju, bagaimana menggunakan kepintarannya, bagaimana menggunakan potensinya, bagaimana menggunakan talentanya untuk membangun gereja, untuk memajukan citra masyarakat, dan untuk memajukan bangsa dan negara ini. Ingatlah bahwa keluarga yang menjalani hidup dalam takut akan Tuhan akan menghasilkan prajurit-prajurit Allah yang memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.